Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hanum Puspita Dewi, nomor absen 3 kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dibagi menjadi 3, yaitu separatis karena ideologi, separatis karena kepentingan, dan separatis karena pemerintahan. Separatis karena ideologi. Separatis karena ideologi yang pertama peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh program RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Dalam pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muson. Pada saat itu pemerintahan tidak diam saja karena mereka melakukan upaya penumpasan yang dilakukan dengan sebuah operasi militer bernama Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Yang kedua yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan DITII adalah, yang pertama adalah Kartosuwiryo yang terjadi di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan Kartosuwiryo atas perjanjian Renville, karena pasukannya yang bernama Isabilillah dan Isullah diharuskan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena dari perjanjian tersebut, Kartosuwiryo tidak puas dan melakukan pemberontakan dan memilih untuk mendirikan negara sendiri. Namanya Negara Islam Indonesia. Pemberontakan Kartosuwiryo ini ditumpas oleh pasukan Bratayuda dengan strategi pagar betis dan akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Yang kedua adalah Amir Patah di Jawa Tengah. Dia melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini terjadi karena persamaan ideologi Amir Fatah dan Kartosuwiryo, yaitu ingin mendirikan negara Islam. Pemberontakan Amir Fatah ini ditumpas oleh operasi militer Gerakan Banteng Negara. Yang ketiga adalah Kahar Musaka dari Makassar. Dia melakukan aksinya pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini terjadi karena Kahar Musakar memiliki kelompok yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Ingin masuk APRIS karena beberapa kelompoknya tidak bisa masuk APRIS. Oleh karena itu, mereka lebih memilih masuk ke Tentara Islam Indonesia di bawah Komando Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Musakar ini ditumpas oleh operasi militer tumpas. Yang keempat adalah Daud Breuh dari Aceh. Ia melakukan aksinya pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan ini terjadi karena penurunan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan Daud Breuh ditumpas dengan cara melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Yang terakhir adalah Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan, melakukan pemberontakan sekitar Oktober 1950 karena ada dua faktor yang menyebabkan Ibnu Hajar memberontak kepada negara. Satu, cara menangani demobilisasi bekas perjuangan gerilya di Kalimantan, dan kedua, perlakuan pemerintah dan tentara Republik terhadap rakyat pedesaan di daerah ini. Yang ketiga, peristiwa 30 September 1965. Peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri, terutama mengenai siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Berikut ini adalah beberapa dalang dari pemberontakan tersebut. PKI menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. CIA menurut Peter Delscourt. Konflik Angkatan Darat menurut Benedict Anderson dan Ruth MC Ferry. Soekarno menurut Anthony Deg dan John Hope. Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Kudeta merangkak MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Teori CHOS atau tidak ada dalam utama menurut Jones D. Legge. Pertemuan antara kepentingan Inggris AS di Malaysia menurut Grant Paul Green.
Pahlawan revolusi atau pahlawan yang dibunuh di lubang buaya yaitu Maijen Sutoyo Siswomiharjo, Letjen R. Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Jenderal Ahmad Yani, Metjen D.I. Penjahitan, Kapten Pierre Tanden. Kemudian separatis karena kepentingan. Separatis karena kepentingan yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakang terjadinya APRA adalah memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil atau pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuannya adalah untuk mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pemimpin dari APRA ini adalah Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Penumpasan APRA dilakukan dengan operasi militer yang dilaksanakan tahun 1950. Pemberontakan Andi Aziz dilatar belakangi karena dia menolak kedatangan APRIS dari unsur TNI. Tujuan dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi sekitaran Maret hingga April 1950. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz adalah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut adalah penolakan pembentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Tujuannya untuk mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan ini dilakukan pada tanggal 25 April 1950. Pemimpin pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah MRDRCR Stephen Smokil. Penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang terakhir adalah separatis karena sistem pemerintahan yaitu APRRI atau Permesta. Latar belakang terjadinya APRRI atau Permesta adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan pemerintahan pusat. Aksi PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1950 oleh Letkol Ahmad Hussein dan Syarifuddin Prawira Negara sebagai PM di Sumbar. Sedangkan Permesta terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Wekjen Sumual di Makassar, Sulawesi. Dewan-dewan PRRI adalah Kolonel Ahmad Hussein atau Dewan Banteng Sumbar, Kolonel Maludin Simbolon atau Dewan Gajah Medan, Letkol Wekjen Sumual atau Dewan Manguni di Manado, Letkol Barlian atau Dewan Garuda di Sumuel, Sumatera Selatan. Penumpasan APRRI dilakukan dengan operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, sedangkan Permesta dilakukan dengan operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Peranan dan nilai perjuangan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keuntungan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945 atau sampai 1965 adalah peranan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan gigih, berpikir, dan pintar berdiplomasi.